Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Karimudin, NIM C1D1 20073. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rizka Malia dengan NIM C1D1 20075, kelas B, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Junita Fisarifudin dengan stambuk C1D1 20072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Febriani Putri dengan NIM C1D1 20076 dari kelompok 1 kelas B. Teori pertukaran sosial adalah teori yang menyatakan bahwa dalam suatu hubungan terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling menguntungkan. Teori ini menelah bagaimana seseorang berkontribusi dengan orang lainnya dalam suatu hubungan. Pencetus teori ini yaitu Thibaut dan Kelly pada tahun 1959. Teori ini mengemukakan bahwa orang mengevaluasi hubungannya dengan orang lain. Teori pertukaran sosial merupakan teori komunikasi dalam ilmu sosial. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat 3 unsur, yakni yang pertama unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Dalam teori pertukaran sosial menjelaskan tentang bagaimana seseorang memandang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri orang tersebut terhadap keseimbangan antar apa yang mereka berikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Sudut pandang teori pertukaran sosial ini berpendapat bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya dari penghargaan yang dia terima. Asumsi dasar teori ini mengibaratkan proses interaksi, mempertimbangkan aspek biaya cost dan imbalan reward. Jika imbalan dirasakan tidak cukup atau lebih banyak dari biaya, maka interaksi kelompok akan diakhiri atau individu-individu yang terlibat akan mengubah perilakunya. Sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan reward yang didapat, hubungan akan berjalan konstan. Liana? Ya, Ada kau tahu tugas? nggak ada saya tahu tugas. Sekira tadi masuk kok. Yo, saya masuk, tapi saya kurang perhatikan tadi kedua saya menjelaskan. Kurang saya main HP, Bang. Astaga. Coba biar ditanya kau yang lain. Tanya, bisa tidak tahu juga saya. Jadi biar sedikit, bentar kau tahu. Nggak ada kasih yang saya tahu. Astaga, bagaimana Mipale di? Sedikit saja, biar sedikit. Saya tidak tahu apa-apa, kasihan. Coba tanya yang lain. Aduh. Yo Pale. Bagaimana di? Kesana kan dulu Pale nah. Oke. Yo, di luar nah. Oke, dah. Woi, kenapa? Lola, adakah tugas? Yo, ada matkul fotografi. Oh, apa tugasnya itu? Disuruh apa itu namanya yang human interest itu. Oh, terus. Terus dibagi kelompok. Astaga. Bagaimana biar nggak datang? Sikat saja. Bisa saya masuk di kelompokmu? Yo, bisa Ji, kebetulan kalau kita kurang 2 orang. Oh, cocok biar kita. Iya. Masuk di kelompok. Terus bagaimana tugasnya?
Tugasnya toh kita rencananya toh mau foto di pelabuhan. Adakah kameramu? Oh iya, ada Ji. Nanti kamera ini pada dipakai tuh. Oh iya, aman nih. Terus gimana sih nanti hari apa begitu? Kayaknya hari Minggu deh kita pergi tek-tek foto gitu. Yo balik. Jadi satu kelompok bikin itu. Iya, aman nih. Oh boleh. Iya. Jadi mau maghrib ini. Iya, sama pulang sebelum pesan Maxim. Jangan dibatalkan saja. Sama-sama gitu. Iya, enggak apa-apa Kak? Boleh Ji. Oh, aman nih. Iya, ayo pada. Ayo, Mi. Dalam contoh video ini, bahwasanya Jujun bertanya kepada Liana, namun Liana tidak memberikan jawaban atau informasi kepada Jujun. Dalam hubungan ini, Jujun akan menghitung indeks kepuasannya, yaitu bahwasanya dengan berteman dengan Liana, dia tidak mendapatkan keuntungan atau malah mendapatkan rugi begitu. Karena apa yang dia butuhkan tidak dia dapatkan. Nah, selanjutnya Jujun kemudian mencari informan lain, yaitu kepada Laili Rizky Amalia. Dia bertanya kepada Laili tentang informasi tugas. Nah, di sini Laili mampu memberikan jawaban atau informasi atau bahkan mampu berinteraksi dengan Jujun dengan lebih baik. Nah, karena dalam pertemanan mereka sama-sama mendapatkan untung, Laili mendapatkan untung kepada Jujun dengan bahwa Jujun memiliki kamera agar mereka bisa mengerjakan tugas untuk lebih efektif lagi. Kemudian mereka berkomunikasi nyambung, ada harmonisasi yang terjadi. Beda dengan ketika Jujun berkomunikasi dengan Liana, bahwa dengan sikapnya yang cuek, dingin, bahkan jutek dengan memberikan jawaban kepada Jujun. Kaitannya dengan teori social of change atau teori pertukaran sosial, bahwasanya sejatinya hubungan antar manusia itu adalah sebuah bisnis. Dalam ilmu komunikasi kita mengenalnya teori pertukaran sosial. Teori ini dikemukakan oleh Thibault and Kali pada tahun 1959. Pada intinya, teori pertukaran sosial ini menjelaskan bahwa manusia berinteraksi dengan manusia lainnya atau menjalin hubungan dengan manusia lainnya, dia akan menghitung untung dan ruginya. Jadi nantinya dia akan menghitung indeks kepuasan dalam hubungan, di mana dia akan menimbang-nimbang nih, kira-kira dari hubungan atau interaksi ini lebih banyak untung atau ruginya, lebih banyak cost-nya, biayanya, atau reward, keuntungannya. Kalau misalnya hasil dari perhitungan tersebut hasilnya positif, dalam arti kebanyakan untungnya, maka hubungan itu akan berlanjut. Tetapi kalau misalnya dari hubungan itu tidak berlanjut, setelah menghitung dia merasa banyak ruginya, maka dia akan pergi atau keluar dari hubungan itu, atau bahkan dia tidak melanjutkan interaksi tersebut. Untung dalam pengertian di sini yang saya maksud adalah bahwa untung itu sudah mencakup semuanya, mulai dari materi, pengalaman sosial, bahkan kebutuhan manusia lainnya. Jadi video penjelasan dari teori pertukaran sosial cukup sampai di sini, dan sampai jumpa lagi.